Dengan menggunakan pemain naturalisasi dalam skuad kebangsaan tidak boleh dilaksanakan dengan terburu-buru. Ia perlu diteliti dan diperhalusi dengan mendalam. Dengan Kino guys, yang Garta kepada kuning ingin merekrut pemain dari liganya sendiri. Buset guys, katanya punya pemain keturunan mewah banyak gitu di luar sana gitu ya. Tapi kok ngambilnya dari liga sendiri gitu ya, buset. Nah, terus apa yang kemarin dikatakan oleh TMG guys? Ya katanya ada pemain dari Eropa Selatan sana cuy. Ya, gue sih ngedukung terus lah, semoga aja gitu ya 4 pemain ini mau gitu ya bergabung dengan Malaysia. Biar apa? Biar bisa lah minimal masuk round 3 kalau nggak lolos ke Piala Asia. Apa nak jadi nih guys, Malaysia kena lagi nih guys. Malu kita dengan negeri jiran, dengan Indonesia, dengan Singapura. Mereka tengah gelakkan kita sekarang nih guys. Pemain yang diinginkan oleh seluruh rakyat Malaysia untuk menyarung jersey Harimau Malaya baru saja mengkonfirmasikan bahawa beliau tiada darah Malaysia. Apa nak jadi ni guys? Malu ni guys. Federasi Sepak Bola Malaysia tampaknya tengah bergerak cepat dalam proses naturalisasi sejumlah pemain asing demi memperkuat skuad Harimau Malaya. Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia. 4 nama mencuat sebagai kandidat kuat untuk segera dinaturalisasi: Giancarlo Gallifuoco, Jordan Mintah, Rafael Vitor, dan Bergson Silva. Keempat pemain ini sudah lama berkarir di Liga Malaysia dan dinilai layak masuk skuad nasional. Yang menarik, keempat nama ini rupanya adalah pemain yang sempat dijanjikan oleh Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. TMJ pernah menyebut akan membawa pemain berkualitas dari Eropa Selatan. Namun publik sepak bola Malaysia kini dibuat terkejut karena nama-nama tersebut ternyata bukan dari liga top Eropa seperti yang sempat dibayangkan, melainkan wajah-wajah yang sudah familiar di Liga Super Malaysia. Berikut profil singkat 4 pemain tersebut. Giancarlo Gallifuoco, bek asal Australia yang pernah membela tim junior Tottenham Hotspur. Saat ini bermain untuk Kelantan United. Jordan Mintah, striker asal Ghana yang tampil tajam di berbagai klub Malaysia, kini memperkuat Terengganu FC. Rafael Vitor, bek asal Brasil yang terkenal dengan kemampuannya mencetak gol dari bola mati bersama Penang FC. Bergson Silva, penyerang andalan Johor Darul Ta'zim, JDT, yang memiliki insting gol tinggi dan sudah mencetak puluhan gol di Liga Malaysia. Langkah ini dinilai sebagai bentuk panic move dari FAM, terutama setelah melihat performa Indonesia yang mulai dipenuhi oleh pemain-pemain naturalisasi berkualitas seperti Maes Hilgers, Jai Izzes, Kelvin Verdong, hingga Ula Romeni. Media dan pengamat sepak bola Malaysia mulai mempertanyakan arah pembangunan jangka panjang timnas mereka yang dinilai terlalu bergantung pada pemain asing. Meski demikian, proses naturalisasi keempat pemain ini belum sepenuhnya rampung. Jika semua berjalan lancar, mereka berpotensi memperkuat Malaysia pada ajang kualifikasi Piala Asia yang akan datang. Apakah langkah ini cukup untuk mengimbangi kekuatan Garuda yang tengah terbang tinggi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Langkah agresif Federasi Sepak Bola Malaysia dalam mengebut proses naturalisasi sejumlah pemain asing menuai sorotan tajam. Banyak yang menilai, gerak cepat ini bukan murni strategi jangka panjang, melainkan semata-mata untuk menyaingi kebangkitan timnas Indonesia yang tengah mencuri perhatian di Asia. 4 nama sudah masuk radar naturalisasi Malaysia. Mereka bukan pemain baru di Liga Malaysia. Sebaliknya, publik sudah lama mengenal mereka sebagai andalan klub masing-masing. Tapi kini, mereka dipersiapkan untuk mengenakan seragam Harimau Malaya demi satu tujuan, menyamai level permainan Indonesia. Langkah ini makin disorot ketika diketahui bahwa para pemain tersebut adalah sosok-sosok yang sebelumnya disebut oleh Tunku Mahkota Johor, TMJ. Tunku Ismail Sultan Ibrahim, sebagai pemain dari Eropa Selatan yang akan memperkuat Malaysia. Namun kenyataannya, nama-nama tersebut tidak berasal dari klub top Eropa, melainkan pemain asing yang sudah lama merumput di tanah Malaysia.
Indonesia jadi tolak ukur baru. Tak bisa dipungkiri, kebangkitan timnas Indonesia saat ini telah membuat negara tetangga mulai merasa tertinggal. Deretan pemain naturalisasi berkualitas Eropa menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara bahkan Asia. Kondisi inilah yang disebut-sebut membuat Malaysia terburu-buru mengambil langkah serupa tanpa proses pembinaan yang jelas atau visi jangka panjang. Alih-alih membangun generasi lokal yang kompetitif, Malaysia justru memilih jalur cepat dengan harapan bisa kembali menyaingi skuad Garuda yang terus melesat. Di media sosial, banyak fans Malaysia mempertanyakan langkah FAM ini. Ada yang mendukung dengan alasan, semua negara juga naturalisasi, namun tak sedikit pula yang merasa kebijakan ini terkesan panik dan reaktif terhadap perkembangan Indonesia. Kini, pertanyaannya, apakah naturalisasi 4 pemain itu cukup untuk mengejar timnas Indonesia yang semakin solid dan menanjak performanya? Ataukah ini hanya strategi jangka pendek yang akan kehilangan arah di kemudian hari?